141210005. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang masyarakat di negara demokrasi menurut salah satu filsuf, yaitu Plato. Langsung saja kita masuk ke materi. Plato adalah murid terbesar dari seorang filosof terkenal dari Yunani, yaitu Socrates. Plato hidup pada tahun 429 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia terkenal sebagai seorang filsuf yang menciptakan aliran filsafat idealisme. Selama hidupnya, ia tidak hanya membicarakan tentang filsafat, tapi ia juga banyak membicarakan tentang hukum dan negara. Seperti bagaimana negara itu ada dan bagaimana bentuk negara itu. Hal ini juga termasuk aliran filsafat yang ia bangun sendiri. Menurut Plato, adanya suatu negara itu karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, maka mereka harus bekerja sama. Karena dengan diri sendiri mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Plato melihat bahwa munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antara sesama manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia yang lain. Kemudian manusia juga dianugerahi bakat dan kemampuan yang tidak sama. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan pembagian kerja sosial. Menurut Plato, negara dan masyarakat adalah sama. Kewajiban negara yang utama ialah mempertahankan keadilan. Negara haruslah mendukung nilai-nilai kesusilaan bagi seluruh umat manusia, bukan untuk kepentingan perorangan. Di samping itu, menegakkan nilai-nilai berupa cita-cita kebenaran dan keindahan. Maka, untuk dapat menguji nilai-nilai tersebut diperlukan keadilan. Selanjutnya, untuk menegaskan nilai-nilai kesusilaan dari masyarakat itu dapat dicapai dalam rangka organisasi kenegaraan itu sebagai negara dan masyarakat. Jadi, menurut Plato, masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan terganggu keseimbangan jiwanya, yang terdiri dari 3 unsur, yaitu keinginan berupa harapan, keberanian berupa semangat, dan yang terakhir kecerdasan berupa inteligensi. Menyinggung mengenai masyarakat dan negara, ada beberapa pembagian bentuk negara menurut Plato. Salah satunya yaitu demokrasi. Plato berpendapat bahwa negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang tidak ideal. Tidak idealnya sistem demokrasi terletak pada kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Mengapa demikian? Karena Plato menyatakan bahwa demokrasi yaitu sistem yang memuja kebebasan. Artinya bahwa masyarakat secara bebas menyatakan pendapatnya masing-masing. Kebebasan inilah yang akan bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Kemudian kebebasan ini tanpa batas, tanpa aturan, dan tanpa hukum. Plato juga pernah berkata bahwa bisa jadi demokrasi menjadi mimpi buruk dalam sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu demokrasi bisa mengarah pada gerombolan mafia atau pemuas hasrat sesaat. Dan yang kedua, demokrasi yang dikuasai padir yang hanya pintar beretorika. Dan yang terakhir, demokrasi yang mengarah pada intrik pertikaian. Menghindari hal tersebut, Plato mengajukan filosof raja sebagai kepala negara. Filosof tidak diragukan lagi sebagai pencipta kebenaran, pasti mengambil keputusan sesuai prinsip kebenaran dan keadilan. Pesan Plato cukup jelas, pemimpin harus cinta kebenaran dan mampu menegakkan keadilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.